Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, dalam beberapa bulan belakangan ini ya, dunia maya ya, jagat dunia maya ini digegerkan dengan kemunculan video aliran sesat, yang mana kemudian setelah ditindak oleh pihak yang berwajib, di sini pelakunya, pembuat skenario daripada video aliran sesat tersebut adalah Gus Samsudin ataupun Samsudin Jandab ya teman-teman, yang mana memang sudah diklarifikasi dan betul-betul Samsudin Jandabnya mengakui, dan juga ketika memang kemudian diperdalam oleh pihak yang berwajib, ternyata ada dua alasan yang mendorong si Samsudin Jandab ini kemudian untuk membuat video tersebut. Ini seperti yang diungkapkan oleh pihak yang berwajib, yaitu pihak dari Polda Jawa Timur ya, bahwasanya alasan dari Samsudin Jandab ini adalah satu, untuk meningkatkan subscriber ataupun follower di kanal YouTube-nya. Kedua, untuk meningkatkan popularitas Samsudin pribadi, yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan pengunjung ya, pasien yang datang ke tempat pengobatan alternatif milik Samsudin Jandab yang memang berlokasi di desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jadi dua alasannya udah jelas ya, clear sekali ya. Urusannya nggak ada urusan dengan urusan agama sebetulnya di sini, yang kalau dikatakan dakwah juga di mana gitu dakwahnya gitu kan. Tapi memang kemudian setelah kemarin ada wawancara ketika si Samsudin Jandab ini sudah kemudian ditahan, dan dugaannya adalah pelanggaran pasal informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Ini kemudian kemarin Samsudin Jandab diwawancari oleh para wartawan gitu kan. Dia mengatakan bahwasanya dia senang karena memang dia bikin konten-konten itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia nggak menyesal karena dia menganggap itu adalah dakwah yang dia lakukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keterangannya sebenarnya kalau kita lihat di sini nggak sinkron ya. Di awal Samsudin Jandab mengakui kepada pihak yang berwajib tujuan daripada pembuatan konten-kontennya, satu, untuk meningkatkan subscriber di kanal YouTube-nya. Kedua, untuk meningkatkan pasien, meningkatkan popularitas dia, yang kemudian secara tidak langsung meningkatkan pasien yang akan datang ke pengobatan, pondok pengobatan alternatif yang dia buat ya gitu kan. Jadi ini nggak sinkron, karena kemudian di sini di wawancara kemarin Samsudinnya mengatakan dia ridho karena kalau itu memang sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semua yang terjadi di alam dunia ini tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan takdirnya Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kemudian mengatakan dia nggak menyesal gitu kan, karena dia berpikir bahwasanya dia menjalankan dakwah gitu kan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak mengerti gitu kan, jalan dakwahnya itu yang mana gitu kan, edukasinya juga yang mana gitu kan. Yang ada kemudian ya kita lihat fitnah gitu kan, karena video-videonya selalu menampilkan orang-orang yang labeli sama dia Wahabi gitu kan. Bukan cuman video yang kemarin, video-video sebelumnya selalu ada sekelompok orang yang menyerang gitu kan, menantang si Samsudin ini yang kemudian mengatasnamakan mereka adalah Wahabi gitu kan. Yang jelas ini kan menyasar suatu kelompok orang tertentu ya dalam agama Islam, yang kita juga nggak tahu keberadaannya siapa mereka itu kan.
tentunya yang tahu sendiri adalah Samsudin Jandab gitu kan. Yang terakhir kan parah gitu kan, tetap juga incerannya itu Wahabi gitu kan, Wahabinya tukar menukar istri gitu kan, bahwasanya dijamin gitu kan mereka akan masuk surga. Dan Samsudin tampil sebagai pahlawan nanti di situ kan. Samsudin selalu ditampilkan sebagai superhero, yang mana ketika semua orang lihat kan terkagum-kagum dengan berbagai macam kemampuan, kesaktian ataupun kegaiban kan, orang terpental-pental gitu kan. Tentunya orang kemudian memang ini kampanyenya ya itu kan. Kemudian orang datang untuk berobat kepada si Samsudin Jandab ini gitu kan. Targetnya ini ya, targetnya urusan duniawi sebetulnya. Sepertinya saya nggak melihat di situ kalau kemudian ada urusan yang kaitannya sama dakwah gitu kan. Urusan duniawi, tapi lagi-lagi memang pintar ini kan. Ketika diwawancarai dia ridho gitu, dia senang karena ini semacam dakwah yang dilakukan dia untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman berhati-hatilah, karena memang kemudian bebas saja orang-orang sah-sah saja kemudian untuk mengatasnamakan dakwah gitu kan. Tapi kita lihat siapa yang berkata seperti itu. Satu, Samsudin ini kan berbohong kan, berdusta. Pertama, ketika kemudian video tersebut terungkap, ketika diinterogasi oleh pihak yang berwajib yaitu di Polres Blitar, dia mengatakan bahwasannya tempat kejadian atau lobus deliktinya adalah di Bogor, di Jawa Barat ya. Sedangkan kemudian setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata video dibuat di Desa Jati Lengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ini beda ini ya, gitu kan. Dia jelas pembohong nih, perkataannya nggak benar gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau mengikuti ajaran orang yang suka berbohong gitu ya, sebetulnya kita runut ya ke Al-Quranul Karim. Orang-orang yang suka berbohong seperti ini gimana gitu kan. Kedua kan memang kemudian di atas namakan orang-orang itu yang dinamakan, ada di dalam videonya orang-orang Wahabi. Kita nggak tahu lagi-lagi siapa Wahabi itu, tapi yang jelas dia kan fitnah ini kan. Kalau betul-betul memang Wahabi itu ada dan mereka nggak melakukan tukar menukar istri. Kalau Wahabi ada dan kemudian nggak pernah kemudian menyerang Samsudin, ini kan fitnah ya kepada sesama saudaranya yang muslim. Even orang itu berbeda dengan kita, even orang itu kemudian beda aliran, beda keyakinan sama kita, kita tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memfitnah orang lain. Dalilnya udah sangat jelas ya teman-teman, apalagi berbuat kebohongan. Di surat An-Naml di ayat 105, Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas tegas sekali berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kaziba alladzi la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kazibun. Yang artinya sebagai berikut, orang-orang yang membuat kebohongan ataupun mengadakan kebohongan adalah orang-orang yang sebetulnya mereka tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul kazibun, dan mereka itu sungguh orang yang berbuat kebohongan seperti itu adalah orang-orang yang pendusta. Ini jelas sekali ya di ayat di surat An-Nahl ayat 105 teman-teman. Yang mana ini referensi kita kepada orang-orang yang suka berdusta itu kan. Sudah sangat jelas sekali gitu kan, apalagi kalau yang berbuat fitnah gitu kan. Fitnah artinya kita memfitnah seseorang, terlepas orang itu orang siapapun dia gitu kan, beda sama kita. Kalau orang itu nggak melakukan seperti yang kemudian kita fitnahkan, Masya Allah, ini ancamannya sangat berat sekali ya teman-teman. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Quranul Karim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa la yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harim. Sungguhnya barang siapa kemudian memfitnah seorang lelaki muslim ataupun wanita muslimah dan kemudian dia nggak bertaubat, sungguh bagi orang tersebut azab neraka jahanam dan azab yang membakar. Sangat besar sekali ya kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku fitnah. Yang jelas kalau kita lihat dari konstruksinya peristiwa yang mengalami Samsudin Jandab ini, satu, dia berdusta, berbohong, jelaskan. Artinya memang kemudian keterangan-keterangan yang lain pun patut dipertanyakan gitu kan. Dia plin-plan katanya dari pihak yang berwajib kan. Satu, tentang lokasinya di Bogor, ternyata lokasinya di
Desa Jatilenggir gitu kan. 2, dia mengatakan di situ adalah aliran Wahabi yang mengadakan tukar menukar istri. Ternyata itu krunya sendiri ini kan sudah fitnah gitu kan. Walaupun Wahabinya juga kita nggak ngerti ini siapa yang dia tuju kan. Saya juga nggak ngerti itu siapa gitu kan. Yang jelas dia melakukan fitnah pada sekelompok aliran orang Islam, tapi mereka juga orang Muslim kan gitu kan. Tetap nggak bisa kemudian menjadi pembenaran untuk melakukan fitnah. Yang jelas dia kemudian malah dibukakan lah aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ini sudah berbuat zalim ya. Dan kemudian memang di dalamnya kan melakukan tindakan-tindakan yang melecehkan simbol agama. Dan saya berharap itu kalau ada yang ngaku-ngaku ustadz yang tua yang mendakwakan bahwasannya halal kalau punya anak halal dan mereka dijamin masuk surga, itu juga kemudian kita berharap akan diproses. Dan juga lelaki yang memakai sorban biru yang berusaha meraba-raba muslimah yang memakai burqah dan cadar juga kemudian akan diproses ya. Semoga, karena ini memang sudah keterlaluan ya teman-teman, melecehkan simbol agama demi kepentingan dunia gitu kan. Nggak ada urusannya dakwah karena dia akan ditanya pihak yang berwajib. Dia mengatakan di situ urusannya untuk meningkatkan subscriber, ujung-ujungnya untuk mendapatkan penghasilan dari Google AdSense gitu kan. 2, dia untuk meningkatkan popularitas dia kan sebagai seorang hero, sebagai seorang yang sakti mandraguna. Kemudian banyak orang kemudian berduyun-duyun datang untuk berobat kepadanya. Yang jelas kita bisa lihat responnya dari warga sekitar ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ada salah seorang dari warga Rejowinangun, desa Rejowinangun tuh Pak Demukri ya, menggambarkan di situ sebetulnya warga juga udah resah gitu kan, nggak senang dengan eksistensinya Samsudin Jandab di situ gitu kan. Mungkin selama ini mereka takut gitu kan, tapi mereka sampai kemudian kemarin tampaknya bergembira ya Pak Demukri itu, sampai kemudian memang dia pernah bernazar kalau Samsudin memang kemudian terungkap kasus-kasusnya dia akan cukur gundul, dan betul sekarang kemarin Pak Demukri cukur gundul. Dan dia juga menyiarkan live streaming langsung bahwasanya kemudian warga desa kemarin sempat melakukan rembuk desa ya gitu kan, dengan aparat desa di desa Rejowinangun untuk membahas keberadaan eksistensi pondok pesantren ya, pondok Nuswantoro. Kita nggak tahu ini pondok pesantren ataupun pusat pengobatan ya, kita nggak tahu hasilnya, tapi memang secara intens di situ kemudian tampaklah sebetulnya juga masyarakat sekitar juga sepertinya juga sampai resah juga kan, nggak nyaman dengan keberadaannya Samsudin dengan kelompoknya tersebut gitu kan. Kalau kita kan cuman menonton dari jauh teman-teman, yang bisa merasakan adalah warga sekitar gitu kan. Yang jelas kemudian para pengikutnya saat ini juga mantan pengikutnya udah mulai buka mulut gitu kan, dan mulai kemudian membuka kedoknya Samsudin. Dan kita apresiasi itu, kayak kemudian ada Mas Kang Joko Arek ya, Mas Kang atau Mas Kang Joko Arek. Kang Joko Arek ini di channelnya sendiri saat ini juga menyatakan bahwa dulu pernah menjadi bagian daripada kelompoknya si Samsudin ini, dan dia dengan gamblang menjelaskan teman-teman tentang settingan-settingan, tentang rekayasa untuk kemudian membuat video-video yang memang tujuannya utamanya bukan urusan dakwah ya, urusannya sepertinya cuman untuk meningkatkan popularitas Gus Samsudin. Ditampilkan di situ Samsudinnya sendiri menjadi tokoh superhero yang menjadi pujaan banyak fansnya gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi ini sekedar kemudian untuk edukasi buat teman-teman semua yang masih adik-adik saya sama muslim, jangan sampai kemudian terkecoh ya gitu kan. Yang jelas kalau ini kan kita lihat nanti proses hukumnya seperti apa gitu kan. Yang jelas saat ini berhati-hatilah kalau kemudian mengikuti kelompok-kelompok orang seperti itu, yang mereka sebetulnya memikirkan diri sendiri. Akibatnya buat yang ikut-ikutan jelas fatal gitu kan. Lihat aja sekarang kameramennya dan editor videonya saat ini juga sudah diproses, terkena kasus hukum yang dakwanya sama dengan kasusnya si Samsudin Jandab. Kalau Samsudinnya oke lah, sudah dapat cuan yang berlimpah gitu kan. Kalau kemudian sekedar kameramen dan editornya, kalau kemudian betul-betul terbukti bersalah kan dakwanya serius ini kan. Kalau untuk undang-undang ITE sendiri dakwaannya di atas 5 tahun lebih gitu kan. Kemudian apalagi kalau pasalnya nanti berlapis, pasal penistaan agama. Sayangilah kalian punya keluarga, punya anak istri, punya orang tua. Kalau kemudian kalian tersandung kasus hukum gitu kan. Jadi saya juga ingatkan agar kemudian nggak mudah terlibat, mau jadi editor, mau kemudian jadi kameramen.
Karena pada dasarnya mereka ini kan nggak bisa bergerak sendiri gitu kan, butuh orang-orang di sekitarnya, butuh oknum aktor sama aktris, butuh kameramen, butuh editor. Tapi kalau kesandung hukum, ya repot gitu kan. Ini sekedar untuk mengingatkan, bukan bermaksud menyerang, tapi sekali lagi saya berharap dengan adanya kasus ini, semoga si Samsudin Jandab sendiri menyadari kesalahannya gitu kan, dan kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kembali menjadi orang yang di jalannya yang lurus, bukan kemudian selalu membenarkan dirinya gitu kan. Nah, kalau saya lihat sih memang kemudian sepertinya dia tidak ada tersirat penyesalan sama sekali. Apapun itu, segala sesuatu kita nggak tahu akhirnya. Yang jelas kita tetap berharap, karena Samsudin Jandab ini saudara kita juga, orang muslim, semoga dia mendapatkan hidayah, semoga dia mendapatkan pembelajaran daripada kasus yang menimpa dia saat ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.